Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dengan NIM SSI 2022031181. Ya, di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma C4.5 dalam Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Kinerja Fasilitator PAMSIMAS. Studi kasus ini ada di Kabupaten Kampar. Untuk penulisnya yaitu Zelvi Gustiana dengan volume 1, nomor 1, halaman 20 sampai 28 pada tahun 2020. Kemudian untuk latar belakangnya yaitu evaluasi kinerja fasilitator PAMSIMAS sangat penting untuk memastikan program berjalan dengan efektif. Namun, proses evaluasi yang masih dilakukan secara manual seringkali menghadapi beberapa kendala seperti kurang objektif, memakan waktu lama, dan kurang struktur. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menerapkan algoritma C4.5 dalam sistem pendukung keputusan. Dengan pendekatan berbasis data, evaluasi kinerja fasilitator bisa lebih cepat, akurat, dan objektif. Ya, pada intinya ini, tujuan penelitian ini kinerja fasilitator PAMSISMAS dengan metode C45 guna untuk agar lebih cepat dan akurat dan objektif, agar tidak memakan waktu lama dan tidak kurang struktur. Jadi penelitian ini mengkhususkan mengevaluasi kinerja fasilitator PAMSISMAS ini. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam evaluasi kinerja fasilitator PAMSISMAS. Apakah penerapan algoritma C45 dapat membantu sistem pendukung keputusan dalam proses evaluasi? Kemudian bagaimana efektivitas sistem berbasis data dibandingkan dengan metode manual yang digunakan saat ini? Nah, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis algoritma C45 untuk evaluasi kinerja fasilitator PAMSIMAS. Ya, ini untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan algoritma C45 untuk mengevaluasi bagaimana kinerja fasilitator PAMSISMA tersebut. Kemudian yaitu untuk meningkatkan akurasi, objektivitas, dan efisiensi dalam proses evaluasi dibandingkan dengan metode manual. Ya, pada awalnya itu dengan metode manual itu mungkin kurang efektif atau lain sebagainya. Jadi menggunakan C45 ini agar supaya lebih akurasi lagi, lebih objektivitas dan lebih efisiensi. Kemudian ada memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan kualitas fasilitator dan keberhasilan program PAMSIMAS. Ya, ini sangat merekomendasi ya untuk berbasis data ini agar peningkatan kualitas fasilitator ini lebih baik lagi dan lebih berhasil. Manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitiannya yaitu ada menambah wawasan tentang penerapan algoritma C45 dalam sistem pendukung keputusan. Nah, untuk ini sangat menambah wawasan ya agar lebih maju lagi. Kemudian membantu pemerintah dan tim PAMSIMAS dalam meningkatkan objektivitas evaluasi kinerja fasilitator. Ini juga membantu ya, sangat membantu pemerintah dan tim PAMSIMAS juga supaya lebih objektivitas lagi dalam mengevaluasi kinerja fasilitator tersebut. Selanjutnya, memberikan solusi berbasis data yang lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Ya, dengan metode C45 ini sangat membantu ya kan, sangat memberikan solusi agar lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan metode-metode yang manual tersebut. Kemudian ada meningkatkan efektivitas program PAMSIMAS
sehingga dampaknya lebih optimal bagi masyarakat. Batasan masalah. Ya, ada pun beberapa batasan masalahnya, yaitu yang pertama ada penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi kinerja fasilitator PAMSIMAS di Kabupaten Kampar. Ya, penelitian ini hanya, cuma hanya berfokus pada kinerja fasilitator PAMSIMAS yang ada di Kabupaten Kampar saja, belum ke kabupaten atau tempat-tempat lainnya. Kemudian algoritma yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan terbatas pada jam 45 tanpa membandingkan dengan algoritma lain. Ya, karena mungkin cuma hanya jam 45 saja ya untuk maksudnya membuat penelitiannya pada evaluasi kinerja fasilitator Pamsismas ini cuma hanya menggunakan T45 saja, belum menggunakan atau membandingkan dengan algoritma lain-lainnya. Kemudian ada data yang dianalisis berasal dari hasil evaluasi periode tertentu, sehingga belum mencakup seluruh waktu pelaksanaan program. Ya, pada waktu penelitiannya juga datanya hanya berasal dari periode-periode tertentu, belum periode-periode atau keseluruhan waktu pelaksanaan program kinerjanya. Kemudian ada sistem yang dikembangkan hanya untuk keperluan penelitian dan belum diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem evaluasi PAMSIMAS. Jadi sistem ini dikembangkannya hanya untuk keperluan penelitian saja ya, belum diintegrasikan atau belum secara resmi di dalam sistem evaluasi kinerja PAMSISMA tersebut. Metode penelitian. Untuk metode penelitian yaitu yang pertama ada penelitian ini menggunakan metode data mining dengan algoritma C45 untuk klasifikasi kinerja fasilitator PAMSIMAS. Pada penelitian ini memang hanya menggunakan metode data mining dengan algoritma C45. Kemudian yang kedua ada data diperoleh dari hasil evaluasi fasilitator yang mencakup aspek waktu, kelengkapan isian, respons perbaikan, dan kerjasama dalam tim. Ya, dalam mengevaluasi kinerja fasilitator ini mencakup beberapa poin atau beberapa nilai ya, seperti ada aspek waktu, kelengkapan isian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada data dianalisis menggunakan algoritma C45 untuk membentuk pohon keputusan yang membantu dalam klasifikasi kinerja. Kemudian yang terakhir ada sistem diuji dengan membandingkan hasil klasifikasi dengan metode manual untuk memastikan akurasi dan efektivitasnya. Jadi pada sistem ini diuji, diuji dan membandingkan dari hasil klasifikasi dengan metode manual itu hasilnya bagaimana dan memastikan akurasinya dan efektivitasnya. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitiannya yaitu fasilitator program PAMSIMAS di Kabupaten Kampar yang dievaluasi berdasarkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian objek penelitiannya sistem pendukung keputusan berbasis algoritma C45 yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan akurasi serta objektivitas evaluasi kinerja fasilitator PAMSIMAS. Hasil penelitian atau kesimpulan, yaitu yang pertama ada penerapan algoritma C45 dalam sistem pendukung keputusan berhasil meningkatkan objektivitas evaluasi kinerja fasilitator PAMSIMAS. Ya, pada penerapan mengevaluasi ya kan untuk algoritma C45 ini sangat sistem pendukung ini sangat berhasil untuk mengevaluasi kinerja fasilitator PAMSIMAS tersebut. Kemudian sistemnya dikembangkan mampu mengolah data evaluasi dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Ya, untuk metode algoritma C45 ini untuk mengolah datanya itu sangat baik ya kan, lebih cepat juga dan akurat juga dibandingkan dengan metode manual.
Kemudian hasil klasifikasi kinerja fasilitator menunjukkan bahwa faktor waktu penyelesaian tugas dan respons perbaikan memiliki pengaruh besar dalam penilaian. Kemudian implementasi sistem ini memberikan rekomendasi berbasis data yang membantu pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas fasilitator. Adapun kelebihan dalam penelitiannya, yaitu ada algoritma C45 mampu meningkatkan objektivitas dan ketepatan dalam evaluasi kinerja fasilitator. Kemudian sistem pendukung keputusan berbasis data menghemat waktu dibandingkan metode manual. Jadi ini sangat mendukung ya buat penelitian dengan menggunakan algoritma C45 itu sangat menghemat waktu. Ya kan? Kemudian juga dibandingkan dengan metode manual itu memang sangat berbeda. Kemudian ada hasil analisis memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan kualitas fasilitator. Selanjutnya ada metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang yang memerlukan evaluasi berbasis data. Ada pula peningkatan akurasi dan efisiensi evaluasi berdampak positif pada keberhasilan program PAMSIMA secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ini dalam peningkatan akurasi dan efisiensi evaluasi berdampak positif, sangat positif ya pada keberhasilannya. Nah, adapun kekurangan penelitiannya yaitu penelitian hanya menggunakan algoritma C45 tanpa membandingkan dengan metode lain yang mungkin lebih akurat. Jadi pada penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja fasilitator hanya menggunakan algoritma C45 saja, belum menggunakan metode lainnya yang mungkin lebih akurat atau lebih bagus lagi. Kemudian ada studi hanya dilakukan di Kabupaten Kampar, sehingga hasilnya belum tentu berlaku untuk wilayah lain. Jadi untuk penelitian ini baru ya kan, baru digunakan di Kabupaten Kampar saja, belum sampai ke wilayah-wilayah yang lainnya. Kemudian ada analisis hanya berdasarkan data evaluasi periode tertentu sehingga belum mencakup perubahan kinerja fasilitator dalam jangka panjang. Ya, walaupun mengevaluasinya menggunakan periode tertentu saja ya, belum mencakup keseluruhannya. Jadi belum tahu juga untuk jangka panjangnya atau ke depannya itu bagaimana. Selanjutnya ada sistem masih dalam tahap penelitian dan belum diuji dalam skala besar sebagai bagian dari program evaluasi resmi. Kemudian ada evaluasi kinerja fasilitator tidak hanya bergantung pada data, tetapi juga faktor sosial dan psikologis yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada diskusi atau rekomendasi. Penerapan algoritma C45 berhasil meningkatkan objektivitas dan efisiensi evaluasi kinerja fasilitator PAMSIMAS. Namun, penelitian ini masih terbatas pada satu algoritma dan wilayah tertentu. Sebagai rekomendasi, sistem ini dapat diintegrasikan secara resmi dan dikembangkan dengan algoritma lain untuk meningkatkan akurasi. Evaluasi juga sebaiknya mencakup faktor sosial dan kepuasan masyarakat agar lebih komprehensif. Ya, pada intinya ini, algoritma C45 ini cuma hanya menggunakan satu algoritma saja ya kan, belum menggunakan metode-metode algoritma lainnya dan wilayahnya juga masih wilayah pada Kabupaten Kampar saja, belum sampai ke wilayah-wilayah lainnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya apabila ada perkataan yang kurang jelas, kurang baik, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.